Perkenalkan, nama saya Mariska Devi Amanda Putri, NIM 2021-20043. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui gugatan. Yang mana gugatan tersebut, keputusan tata usaha negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara melalui kepaniteraan dan akan dilanjutkan dengan proses dismisal melalui Ketua PT-UN. Jika Ketua PT-UN menyatakan proses dismisal tersebut tidak lolos, maka akan dilakukan dengan upaya perlawanan. Yang mana bentuk upaya perlawanan tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelawan untuk melakukan pengujian ulang terhadap objek sengketa, mengingat dalam penetapan Ketua PT-UN perkara tersebut hanyalah diputus berdasarkan data-data awal dan hanya dilakukan oleh seorang hakim, sedangkan persidangan perlawanan dilakukan oleh majelis hakim dengan mempertimbangkan bukti-bukti. Dalam hal perlawanan tersebut disebut dengan acara singkat. Jika majelis hakim tersebut menolak, maka akan dinyatakan gugur demi hukum. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mirnawati. Perkenalkan, nama saya Mirnawati Aditya, NIM 2021-241. Saya akan melanjutkan alur penyelesaian sengketa TUN. Jika majelis hakim dalam acara singkat menyatakan dikabulkan, maka akan melalui proses acara biasa yang meliputi pemeriksaan persiapan, merupakan tahapan pendahuluan sebelum pemeriksaan pokok sengketa dalam petun atau suatu tahapan untuk mematangkan perkara. Selanjutnya dilakukan upaya hukum yang meliputi banding dan kasasi. Banding adalah proses peradilan di mana upaya dilakukan untuk mengubah isi dan substansi keputusan hukum administrasi. Prosedur banding termasuk apakah firma, mitra, atau firma memiliki hak untuk mengajukan banding, bervariasi dari kasus ke kasus dan antara individu dan perusahaan. Banding diajukan ke pengadilan banding yang merupakan kedudukan yurisdiksi relatif dan absolut dalam kasus-kasus yang dihadapi oleh individu dan perusahaan-perusahaan yang berurusan dengan masalah hukum di hadapan pengadilan banding. Kasasi merupakan salah satu upaya hukum yang bisa dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak dalam suatu perkara terhadap suatu putusan pengadilan tinggi yang bernilai tidak sesuai dengan nilai keadilan, kepastian, dan kepentingan hukum. Para pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Jika tidak puas dengan isi putusan Mahkamah Agung, isi permohonan kasasi dan anti kasasi hanya mencakup semua keputusan hakim yang berkaitan dengan hukum, sehingga perkara tidak akan disidangkan kembali, sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak dapat atau tidak dapat dianggap sebagai penyidikan tingkat ketiga. Oleh karena itu, dibutuhkan keahlian dan pengalaman untuk mengunduh isi memori kasasi dan memori kasasi. Peninjauan kembali, yang merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat dimiliki oleh setiap orang atau badan dalam masalah pidana perdata dan perdata terhadap putusan pengadilan berkekuatan hukum yang tetap, karena sifatnya yang luar biasa sangat membutuhkan ketelitian, pengalaman, dan jam terbang yang banyak saat Anda melakukan legal review. Oleh karena itu, diperlukan adanya advokat, penasihat hukum, dan penasihat hukum yang benar-benar ahli dalam bidang peninjauan kembali. Setelah peninjauan kembali, itu putusan. Apakah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap atau tidak? Jika iya, maka segera dikabulkan eksekusi. Baik, akan saya lanjutkan alur penyelesaian sengketa TUN. Jika Ketua PT-UN menyatakan proses dismisalnya itu lolos, maka ada dua cara, yaitu yang pertama, hakim tunggal dengan melakukan acara cepat, yang kedua majelis hakim dengan melakukan acara biasa. Nah, kalau hakim tunggal melakukan acara cepat, itu dilaksanakannya pertama, adanya proses persidangan. Proses persidangan itu apa? Proses persidangan itu forum pertemuan
secara resmi yang dijabarkan dalam bentuk musyawarah, dihadiri hakim, tergugat, menggugat, dan lain-lainnya. Persidangan ini membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Lalu selanjutnya dilakukan proses jawab jinawab. Nah, jawab jinawab ini dilakukan ketika persidangan itu tidak berangsur membaik, maka dilakukan eksepsi. Eksepsi ini berarti melakukan argumentasi antara penggugat dan tergugat. Lalu dilakukannya proses pembuktian. Nah, pembuktian ini bertujuan untuk menyajikan alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh pihak yang berperkara kepada hakim di dalam persidangan dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta-fakta hukum yang menjadi pokok sengketa ini. Sehingga hakim nanti memperoleh kepastian untuk menjadikan dasar di dalam putusannya. Nah, lalu itu ada kesimpulan. Kesimpulan ini setelah acara jawab jinawabnya selesai, pembuktiannya selesai, kemudian para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan konklusinya di dalam akhir persidangan. Nah, ini memuat unsur-unsur perihal dan nomor perkara, pejabat atau instansi yang dituju, identitas para pihak. Lalu ada dalil-dalil posita, ada petitum, dan lain-lainnya. Nanti selanjutnya ada putusan. Nah, putusan ini nanti berkekuatan hukum atau tidak. Kalau ya, maka langsung dilakukan eksekusi. Eksekusi ini aturan tentang cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh perlengkapan negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia mematuhi isi putusan dalam waktu yang sudah ditentukan.